Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 30 April 2025. Bersama saya, Pendeta Aritulus Arianto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan di dalam sebuah tema, berdoa bagi bangsa. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini dengan kesempatan yang Tuhan beri, kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk kami bisa memahami dan melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Atau Mazmur 122 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yaitu suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Dalam pemahaman yang berkembang luas, setidaknya mungkin bahkan sampai sekarang masih ada, yaitu bahwa kita, gereja, itu tidak seharusnya mengotak-atik atau tidak seharusnya kemudian mencampuri urusan negara atau urusan kehidupan bangsa. Gereja ya sudah berurusan dengan iman saja. Untuk urusan-urusan negara, urusan-urusan bangsa itu adalah urusan-urusan duniawi yang kita tidak boleh masuk ke sana. Pemahaman itu seringkali ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bahkan mungkin sebagian dari kita pun juga masih punya pemahaman begitu. Ada sebuah pembedaan, ada sebuah pemisahan antara kehidupan gereja yang rohani dan kehidupan bangsa yang sifatnya duniawi. Padahal kalau kita berbicara pada kehidupan yang terjadi dalam masa bangsa Israel, di dalam Mazmur yang kita baca pada saat ini terungkap jelas tentang bagaimana Daud berdoa bagi Yerusalem. Yerusalem memang betul, Yerusalem adalah kota di mana menjadi tempat pusat keagamaan bangsa Israel atau pusat keagamaan agama Yahudi. Walaupun dulu mungkin tersebar di beberapa tempat, tapi ada satu masa di pemerintahan Israel di mana mereka disentralisasi. Jadi semua orang kalau mau beribadah ya di Yerusalem. Itu menjadi pusat keagamaan. Tapi selain pusat keagamaan, sebenarnya Yerusalem juga menjadi salah satu pusat pemerintahan pada waktu itu. Pemerintahan bangsa Romawi pada waktu itu. Sehingga antara keagamaan dan kehidupan politis, antara yang rohani dan yang kalau kita sebutnya jasmani atau duniawi, ini sebenarnya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga ketika Daud dalam Mazmurnya kemudian mengajak untuk berdoa atau mendoakan Yerusalem, pada satu sisi dia berdoa secara rohani untuk kehidupan iman bangsa Israel, tetapi juga bisa jadi pada satu saat yang sama, dia pun juga berdoa untuk bangsanya, untuk pemerintahannya, dan untuk kondisi politis yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu.
Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa antara kehidupan yang rohani dan yang kita pisahkan dengan duniawi, ini seharusnya tidak bisa dipisahkan dengan tegas. Tapi justru keduanya harus saling bercakap, keduanya harus saling berdialog, sehingga kehidupan yang rohani itu tidak hanya untuk kehidupan nanti di sana, di sorga, tetapi juga untuk kehidupan bersama, berbangsa saat ini, di tempat ini, di mana kita berada dan di mana kita hidup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya tanya, seberapa sering kita berdoa untuk bangsa kita? Seberapa sering kita berdoa untuk kehidupan di Indonesia? Seberapa sering kita berdoa untuk kehidupan di RT kita? Berdoa untuk RW kita? Untuk kampung kita? Untuk mungkin kalau di sebagian besar kita di Sleman, berdoa untuk masyarakat di Sleman, pemerintahan di Sleman. Seberapa sering kita mendoakan mereka? Jangan-jangan kalau kita berdoa, kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, mentok-mentoknya adalah berdoa untuk keluarga kita. Padahal Daud mengajak kita dalam Mazmurnya, dia pun berdoa untuk kota di mana ia tinggal dan di mana ia berada. Dan kita pun juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk kita juga berdoa bagi kota, bagi bangsa di mana kita berada. Kenapa? Karena kehidupan berbangsa kita, kehidupan bangsa Indonesia juga menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai orang-orang Kristen. Kalau di GKJ, kehidupan berbangsa itu menjadi sebuah tindakan etis kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dalam bangsa atau hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika apa yang kita lakukan, janganlah kita kemudian hanya membedakan, oh saya yang penting hidup rohani, urusan-urusan duniawi itu bukan urusan saya. Sehingga ketika mungkin bahkan lebih lanjut, ketika ada ketidakadilan, ketika kemudian banyak terjadi kesewenang-wenangan di kota kita, di kampung kita, di kabupaten kita, di bangsa kita, maka kita pun juga punya tanggung jawab yang sama. Untuk kalau kita tahu suara yang benar, maka kita pun juga punya tanggung jawab untuk menyuarakan itu. Tapi pertanyaannya, loh saya nggak bisa melakukan itu, saya sudah tua, atau saya tidak punya kapasitas untuk melakukan atau menggaungkan, menyuarakan keadilan dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin setiap kita punya kemampuan untuk berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi kampung kita di mana kita berada, supaya kehidupan kita di kampung yaitu benar-benar kehidupan kita bersama. Kita merasa tinggal di sana, kita merasa hidup di sana, dan kehidupan di kampung kita masing-masing, di desa kita masing-masing, di padukuhan atau apapun di mana kita berada, entah di perumahan dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita juga. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita mendatangkan kesejahteraan bagi mereka, dan kita mohon supaya Tuhan pun juga berkarya untuk memberikan kedamaian di tempat di mana kita berada. Sehingga kita hidup dan berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk di mana kita berada, bahkan juga masyarakat di mana kita tinggal bersama dengan mereka. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita berdoa bersama menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau menganugerahkan kepada kami Tuhan, tempat di mana kami bisa tinggal dan hidup. Engkau pun juga menganugerahkan kepada kami masyarakat di mana kami juga diterima di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya berdoa dan mengupayakan kesejahteraan untuk kehidupan kami sendiri, mengupayakan kesejahteraan untuk gereja kami sendiri, tetapi kami pun mau menyuarakan kesejahteraan, kami pun mau menyuarakan keadilan, dan kami pun mau berdoa untuk masyarakat di mana kami tinggal, di kampung kami masing-masing, atau mungkin juga di kota kami masing-masing, bahkan juga kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga kami tidak memisahkan antara kehidupan yang rohani kami dengan kehidupan yang kami jalani sehari-hari. Ajar kami untuk juga berdiri bagi kampung kami. Ajar kami untuk juga berkontribusi bagi kampung kami, setidaknya dengan doa yang kami bisa panjatkan untuk mereka. Bapa dalam surga, kiranya Engkau yang menolong kami dan menuntun kami, supaya kami juga bertanggung jawab atas masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Dan saat ini Bapa, kami pun juga bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam proses pemulihan kesehatannya,
ataupun yang saat ini juga sedang hidup di dalam mungkin kondisi fisik yang menurun oleh karena usia. Kami menyerahkan ya Bapa untuk saudara-saudara kami terkasih, Ibu Tegira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Maryatin Subardi, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak Redi Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiarti Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amuresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Selamat Purnomo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Sri Istami, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Tanasib, Bapak Kisman, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa merangkul mereka. Kami berdoa untuk mereka Bapa, untuk saudara-saudara kami ini. Dan biarlah kesejahteraan yang dari Tuhan, kekuatan serta berkat dari-Mu, boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap proses yang mereka jalani. Proses perawatan, proses penyembuhan, pemulihan, juga dalam kehidupan keseharian mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melawat mereka. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk saudara kami terkasih, keluarga besar Bapak Penatua Susanto yang masih dalam keadaan duka ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan memanggil ayah Handa terkasih. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Bapak Penatua Susanto dan seluruh keluarga. Biarlah penghiburan yang dari-Mu, kekuatan yang dari-Mu, boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk berbagai pergumulan yang kami alami, atau mungkin juga berbagai tantangan yang akan kami hadapi hari lepas hari. Kiranya oleh karena kekuatan dari-Mu lah, kami boleh dimampukan untuk menghadapinya. Dan kami kiranya dapat senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.